Bu Tantra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Pak Dekan, juga Bapak Ibu Wakil Dekan, Pak Kaprodi, yang saya banggakan pengurus wilayah PII Kalimantan Timur yang hadir di sini Pak Asbudin. Terima kasih sekali atas informasi tadi yang sangat menggembirakan sebetulnya ya, walaupun dilihat dari signifikansi kemajuan itu kita seperti sampaikan Pak Dekan masih sangat rendah begitu ya. Namun demikian kita akan terus berupaya ya menyampaikan informasi ini kepada masyarakat ya mengenai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran ini. Yang juga saya hormati dan terima kasih atas dukungannya pengurus cabang Samarinda dalam hal ini ada Pak Rio ya, terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya kepada PII dengan kehadiran saya dan nanti mungkin Pak Waketum ya setelah saya. Semoga upaya kita baik di pengurus pusat maupun pengurus wilayah maupun pengurus cabang mendapatkan jalan yang dimudahkan ya, kemudian dilancarkan dan kemudian jalan yang menuju kepada manfaat dan maslahat untuk bangsa kita ya. Yang saya banggakan para peserta PSPPI Universitas Mula Warman, tadi disampaikan oleh Pak Dekan pada angkatan 9 ini ada sekitar 80-an ya, 87 kalau tidak salah baca di informasi yang disampaikan. Kemudian terdiri dari 11 orang dari PNS dinas, kemudian 20 orang dosen, dan dari praktisi atau swasta ada 56%, 56 orang maksud saya. Nah tadi disampaikan juga oleh Pak Dekan bahwa lulusan Universitas Mula Warman ya mungkin kurang lebih persentasenya juga demikian ya Pak Dekan. Belasan untuk PNS, mungkin 20-an untuk dosen, 50-an% untuk lebih untuk praktisi. Dan saya rasa ini seperti disampaikan Pak Dekan, saya bersetuju begitu ya dengan keterlibatan rekan-rekan dari praktisi ini menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 ini sudah mendapatkan respons yang positif ya dari khususnya para praktisi keinsinyuran. Ya. Mudah-mudahan saya tidak terlewat ya untuk mengabsen rekan-rekan semuanya yang saya hormati baik dari Universitas Mula Warman maupun dari pengurus PII. Untuk tidak mengambil waktu terlalu banyak, saya akan segera sampaikan share screen ya. Mohon izin memulai perkuliahan umum ini atau perdana ini untuk peserta PSPPI angkatan 9 semester ganjil 2023-2024 di Universitas Mula Warman. Mudah-mudahan sekarang sudah terlihat slide saya. Sudah, Prof, sudah. Sudah ya. Baik. Nah, ini adalah topik perkuliahan yang beberapa kali saya sempat sampaikan ya di dalam kesempatan beberapa kali undangan dari rekan-rekan di perguruan tinggi kepada PII. Seringkali juga saya mendapatkan disposisi dari Ketua Umum untuk mewakili beliau memberikan semacam kuliah pengantar atau mungkin kuliah pembekalan begitu ya, yang terkait dengan eksistensi PII, upaya PII, dan kemudian status yang ada saat ini, dan kemudian himbauan ataupun ajakan kepada seluruh elemen keinsinyuran Indonesia untuk memulai merespons ya apa yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan saya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 itu dalam rangka merespons ya tantangan dan kebutuhan kompetensi para insinyur ya di Indonesia di dalam rangka
menjaga, meningkatkan, memperbaiki ya kontribusi daripada insinyur kita untuk kemajuan bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Nah, jadi saya mengambil topik ini kurang lebih ya sama ya, kadang saya fokus ke profesionalisme ya, saya kadang fokus ke tantangan dan kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk menjawab tantangan itu. Kadang juga saya memfokuskan kepada PSPPI begitu ya. Tapi intinya ya sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 ya, kemudian tantangan global ya, kemudian kompetensi, kemudian sistem sertifikasi kompetensi insinyur Indonesia dan sekitar itu ya. Ini adalah informasi yang berkaitan dengan diri saya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Tantri. Sebetulnya sehari-hari saya juga di perguruan tinggi ya, saya juga menjadi dosen di PSPPI di Bandung ya, di ITB. Kemudian kebetulan tahun ini saya mendapatkan apa namanya kepercayaan atau amanah sebagai ketua komisi di PSPP ITB ya, yang tugasnya itu seperti kurang lebih seperti senat akademik barangkali ya kalau di program akademik begitu. Kemudian ini adalah butir-butir yang ingin saya sampaikan ya, ada 5 butir. Yang pertama tentang kebutuhan insinyur dan program profesi insinyur ya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan tantangan dan kompetensi insinyur yang dibutuhkan. Dan yang ketiga sesuai dengan judul yang saya ambil, bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu merespons tantangan dan kompetensi yang dibutuhkan itu ya untuk menyelesaikan tantangan itu di dalam konteks pengembangan profesionalisme insinyur. Ya. Ya, nanti di dalamnya saya akan sampaikan ya sekilas tentang PII ya dan mungkin badan pelaksana di mana saya bertugas begitu. Kemudian sistem sertifikasi insinyur profesional yang dikembangkan oleh PII berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Kemudian sekilas tentang bagian penting dari profesionalisme insinyur ya, bahkan mungkin terpenting ya. Karena kompetensi tanpa kode etik itu sama saja dengan senjata yang canggih begitu ya, tapi tidak dibarengi dengan upaya bagaimana pemakaian senjata itu. Jadi bisa berhasil buruk begitu ya. Nah, jadi kompetensi yang tinggi dari seorang insinyur tanpa kode etik itu mungkin ya saya pandang bisa saya sebut bisa bahkan membahayakan begitu ya. Jadi kode etik ini sangat penting gitu ya. Nah, kemudian nanti sebagai insan PSPPI saya juga ingin mengajak kepada rekan-rekan peserta PSPPI Universitas Mula Warman semester ini ya untuk menjadi agen pengembang program profesi insinyur ya. Dalam hal ini terkait dengan isu yang berkaitan dengan persyaratan ya, isu yang berkaitan dengan proses ya. Ada di dalamnya misalnya proses penyetaraan ya, kemudian persyaratan menjadi peserta ya yang dulu harus ada 2 tahun pengalaman untuk sarjana teknik sekarang tidak ada lagi dan sebagainya begitu ya. Nah, ini dalam rangka apa? Ya, dalam rangka membuka ya kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti PSPPI ini atau mungkin pertama-tama memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kemudian nanti seluruh stakeholders keinsinyuran itu bisa menaati ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Dekan. Dan ini penutup nanti saya akan sampaikan semacam butir-butir kesimpulan kurang lebih begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memulai dengan kebutuhan insinyur dan program profesi insinyur ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, istilah insinyur mungkin perlu kita klarifikasi dulu ya. Istilah insinyur itu sekarang itu disebut atau sebagai sebutan
profesi ya, atau gelar profesi. Namun kita kenal kata insinyur itu bukan sejak undang-undang tentang keinsinyuran ini diundangkan ya, tapi jauh sebelum itu ya. Kita mengenal kata insinyur ini ya. Nah, sepanjang yang saya pahami di dalam penelusuran saya ya, kata insinyur itu dipakai ya dulu untuk lulusan perguruan tinggi ya, yang mengikuti bidang teknik ya, lulusan perguruan tinggi bidang teknik ya. Jadi ini disebutnya atau istilahnya itu adalah gelar akademik ya, gelar akademik sarjana bidang teknik ya. Tapi faktanya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, tidak pernah ditulis di dalam ijazah ya. Kalau ada yang menulis, itu bukan merupakan atau akibat dari sebuah ketentuan ya, karena tidak ada ketentuan yang jelas. Ya. Kecuali pada saat pendidikan di kita itu diatur oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, karena sebelumnya tidak ada ketentuan, tetapi setelah 1993 ya, itu sudah ada ketentuan ya. Karena sebelumnya tidak ada, kemudian pemerintah mengeluarkan ketentuan bahwa gelar akademik sarjana bidang teknik itu disebut dengan sarjana teknik atau disingkat ST ya. Nah, karena sudah ada ketentuan, maka ijazah setelah 1993 itu tentu saja tidak boleh ya menyertakan nama gelar itu selain ini ya, selain sarjana teknik ya. Nah, baiklah kita ambil dari 93 saja ya. Karena sebelumnya tidak ada ketentuan, setelah 93 itu sudah ada ketentuan. Jadi saya menyebutnya bahwa sejak 93 sampai 2000 sampai sekarang sebetulnya ya, itu tidak boleh ya, di dalam bukan tidak boleh, ya kan boleh dikatakan tidak boleh ya. Ada ijazah yang ijazah sarjana teknik ya, ijazah, pendidikan akademik sarjana itu mencantumkan kata insinyur ya. Jadi sejak 93 tidak ada lagi ya, perguruan tinggi yang memberikan gelar akademik insinyur ya. Walaupun seperti saya sampaikan sebelum 93 pun sebetulnya tidak ada ketentuannya ya. Yang ada yang saya temukan adalah seperti di sebelah kanan ini ya. Ini adalah ijazah dari ITB zaman dulu ya pada saat dikelola oleh pemerintah Belanda ya. Itu disebut dengan engineer tadi ya, civil engineer ya. Nah, mungkin kata insinyur itu berasal dari kata engineer ini ya di dalam bahasa Indonesia. Mungkin ijazah yang lain yang saya temukan sebetulnya ijazah tahun 70-an juga tidak ada ya kata insinyur. Ini ijazah saya tahun 87 juga tertulis sarjana teknik ya. Padahal belum ada ini 1993 ya. Tapi di ITB sudah menggunakan istilah sarjana teknik begini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, intinya adalah sekarang ya insinyur itu bukan gelar akademik ya, tapi gelar profesi seperti dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 itu ya di pasal 1 ya. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran ya. Jadi insinyur itu tidak boleh dipakai kata lain lagi sekarang ya, tapi harus gelar profesi ya. Nah, gelar profesi itu diperoleh dari perguruan tinggi ya setelah lulus program profesi insinyur. Nah, sekarang sudah ada ketentuannya sudah jelas ya. Jadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 menyatakan demikian sehingga biasanya kalau di dalam ketentuan suatu undang-undang itu disebutkan ya apabila ada ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku ya. Sepanjang tidak bertentangan biasanya disebut masih tetap berlaku ya. Karena kata insinyur itu sudah dinyatakan begini, maka yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. Ya. Demikian ya Bapak Ibu mengenai istilah insinyur. Ya. Nah Bapak Ibu sekarang mengenai jumlah insinyur itu ya. Jadi pada saat pada saat kongres ya kongres PII di Bali pada bulan Desember 2021 Pak Wakil Presiden Republik Indonesia itu menyampaikan kebutuhan insinyur ya di Indonesia ya dibandingkan dengan negara-negara maju
kita di PI mendapatkan arahan bahwa jumlah insinyur itu masih kurang ya. Sementara ini ada data ya, sebetulnya dulu ya PI mendapatkan dari FDTI ini dari Pak Dekan ini ya, Forum Dekan Teknik Indonesia, tapi kemudian mendapat konfirmasi dari Dikti juga ya pada tahun lalu ya bahwa ya kurang lebih dari tahun ke tahun itu sekitar 1,5 juta sarjana teknik ya. Kemudian pertambahan lulusan kira-kira segini ya, dalam angka puluhan ribu, tapi oke lah kita lihatnya itu adalah ke rasio insinyur ya terhadap jumlah penduduk ya, karena itu yang diinginkan oleh Pak Wapres itu ya, yang disampaikan oleh Pak Wapres ya. Jadi kalau kita lihat jumlahnya ya katakanlah di sini yang kita maksud adalah insinyur profesional ya terhadap jumlah penduduk ya. Jadi kalau insinyur profesional terhadap sarjana teknik ini kira-kira 1:100 ya, padahal sarjana teknik ada 1,5 juta ya, ini dibagi 100 berarti ada sekitar 15.000 ya. Maaf 150.000 ya. Maaf 15.000 betul ya. Nah 15.000 dibandingkan dengan jumlah penduduk kan begitu ya. Nah jadi kalau kita lihat datanya, maaf ini datanya di PI ya, ini adalah data di website ya, angkanya itu anggota PI sekarang 61.000 ya, tetapi update di Rapimnas di Balikpapan pada bulan Januari tahun ini ya, itu ada 80.000 lebih ya. Kemudian jumlah insinyur profesional itu ternyata sekitar 25.000 ya. Jadi kalau tadi saya menghitung dari sini kira-kira 15.000, ini sekarang ada 25.000 ya. Nah, mungkin eh, ini masih tetap kurang ya karena sebetulnya yang diminta oleh atau dibutuhkan oleh bangsa kita itu angkanya di sekitar 300.000 atau bahkan 1 juta ya untuk yang sangat ideal. Jadi waktu itu Pak Wapres menyatakan angka-angka ini ya, 2.600 insinyur per 1 juta penduduk dibandingkan dengan tadi ya 25.000 per 270 juta itu sangat sangat jauh ya angkanya ya dibandingkan dengan 2.600 per 1 juta penduduk ya. Nah, kalau angka ini dibandingkan dengan negara-negara lain ini jauh lebih kecil ya. Misalnya di Amerika, di Korea, angka-angka ini sering dikeluarkan oleh PI ya. Mungkin sekarang sudah tidak berlaku lagi angka ini, tapi ya kurang lebih sekian ya. Artinya mungkin prinsipnya adalah bahwa kita ini ketinggalan jauh jumlah insinyur kita itu ya. Jadi rasio terhadap 1 juta penduduk itu sangat rendah ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dekan ya, kita sudah berjalan 7 tahun ya PSPPI kita itu baru meluluskan 19.000 lebih ya. Kurang dari 20.000 ya. Nah, ini jauh dari kebutuhan ya. Inilah tantangan yang sangat berat ya dan ini seperti saya sampaikan ini multifaktor ya untuk meningkatkan jumlah insinyur ini ya. Nah, kalau dilihat dari sisi analisisnya Pak Ketum sering menyampaikan 4 kuadran ini ya. Ada supply penyelenggara perguruan tinggi ya, kemudian ada demand ya dari peserta ya. Nah, masing-masing ada peluang dan tantangan ini. Nah, yang biru ini Bapak Ibu sekalian yang saya tulis biru ini adalah yang highlight ya dari masing-masing kuadran ini ya atau bukan kuadran lah ya, bagian ini ya. Misalnya untuk sisi perguruan tinggi ada kesempatan ya apa namanya relaksasi atau sedikit pengurangan ketentuan ya dari Permen 35 2016 menjadi Permen 39 2022 ya. Kemudian dari sisi demand ini peluangnya ya ada syarat yang dihilangkan ya tidak ada lagi syarat 2 tahun ya. Kemudian ini sebetulnya peluang ya karena seluruh stakeholders bidang keinsinyuran itu harus patuh pada ketentuan ya yang dalam hal ini adalah undang-undang ya. Kemudian dari sisi ini kesulitan-kesulitan ya tantangan ya ini threat gitu ya ancaman gitu katakanlah begitu ya kalau di sistem SWOT itu ya ini ya ini yang kesulitan ini adalah pemenuhan persyaratan oleh perguruan tinggi yang awalnya adalah ada di PP 25
tahun 2019 ya, dinyatakan di situ syarat perguruan tinggi. Jadi kalau Permen tidak bisa kan ya mengubah PP ya. Jadi yang harus kita ubah PP-nya dulu gitu ya. Nah, ini yang berat sampai sekarang dirasakan berat ya sehingga mungkin ya itu membatasi ini perguruan tinggi ya, keinginan perguruan tinggi untuk membuka PSPPI ya. Kemudian yang kedua, ini tantangan juga adalah pelaksanaan program reguler ya. Saat ini kita banyaknya RPL ya dan ini sering di apa ya namanya di apa ya secara apa joking begitu Pak Ketum sering mengatakan ah program kita cuma RPL yang sebetulnya kan PSPP itu harusnya tidak RPL ya, seharusnya program reguler ya, ada magang ya terutama itu dan kemudian ada perkuliahan-perkuliahan yang eh, apa namanya sudah ditetapkan ya di Kepdirjen ya mengenai penyelenggaraan PSPPI itu ya. Nah, tapi seperti saya sampaikan prinsip dari PI adalah yang penting kita maju ya dan yang penting ini adalah kalau disampaikan Pak Sekjen ya itulah kita melaksanakan undang-undang ya. Kalau kita diam saja malah kita tidak melaksanakan undang-undang gitu ya. Jadi kita harus berupaya ya terus-menerus apa yang bisa kita kerjakan saat ini kita kerjakan dengan tetap mengarah kepada apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan undang-undang itu ya. Tadi juga sempat saya sampaikan ya ada tantangan di sisi peserta ini ya. Terutama ini yang berkaitan dengan persepsi umum ya. Apa bedanya program profesi dengan program magister ya? Saya sering ditanya oleh masyarakat ya, kalau saya lebih baik ambil program profesi atau program magister. Ya, nah ini ceritanya akan agak panjang ya, karena ini menyangkut tujuan hidup dari masing-masing orang begitu ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah sepintas sejarah mengenai penyelenggaraan PSPPI ya yang dalam pandangan PII ya dimulai tahun 2014 ya di mana undang-undang itu terbit ya kemudian ada mohon maaf ini harusnya bab 5 ya tentang PPI ya kemudian 2016 ada mandat dari pemerintah ya kepada 40 perguruan tinggi kemudian Permen 35 tentang penyelenggaraan PSPPI tahun itu ya. Kemudian ada Kepdirjen 1462, nah ini mengenai panduan dan kurikulum ya yang 24 SKS. Kemudian pada tahun itu berikutnya itu 2017 perguruan tinggi penyelenggara PSPPI itu membentuk Forkom ya. 2019 ini 5 tahun setelah undang-undang itu baru muncul PP ya tentang pelaksanaan undang-undang. Nah ini ya yang terjadi di sini kan mungkin ada sedikit blunder ya di sini kita semua, tapi saya rasa tidak apa-apa ya. Toh kita bisa mengkoreksinya ya. Kemudian ada persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PSPPI, ya kemudian ada Kepdirjen 87, ini tentang prosedur pendirian PSPPI. Setahu saya ya Kepdirjen ini belum dikoreksi ya. Setelah munculnya Permen 39 2022 ya. Kemudian inti dari Permen 39 ini adalah di sini ya, sarjana pendidikan bidang teknik dan sarjana sains itu tidak boleh lagi mengikuti program RPL. Dan kalau sarjana teknik itu lebih rileks ya, tidak bersyarat 2 tahun kerja. Dan untuk kita ya semua para dosen itu ada surat edaran dari Dirjen Dikti ya bahwa pengajar dosen teknik itu wajib ber-RSTRI ya. Nah, itu highlight yang terjadi tahun 2022 dan tahun ini Bapak Ibu ini sangat mengagetkan ya bagi kita semua penyelenggara PSPPI karena di Permen 53 tahun 2023 itu kurikulum PSPPI itu yang semula 24 SKS harus menjadi 36 SKS. Nah, ini agak ya apa namanya? Mengagetkan ya. Waduh, bagaimana ini ya dari 24 ke 36 ya. Kemudian tadi sampaikan Pak Dekan juga ya lulusannya akumulasinya kurang lebih 20.000 ya kurang ya. Dan sekarang ada 49 perguruan tinggi penyelenggara PSPPI walaupun yang aktif itu mungkin 43 atau 44 gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini tantangan dan kompetensi insinyur yang dibutuhkan di kita ya oleh negara kita ya. Dan tantangan ini bersifat global ya. Jadi bukan hanya tantangan internal tapi mungkin yang paling besar itu adalah tantangan eksternal ya di luar
apa namanya, wilayah kita ya, bukan wilayah geografis tapi wilayah kita sebagai bangsa ya. Juga di luar pekerjaan kita sebagai manusia, umat manusia. Dalam hal ini yang berkaitan dengan perilaku alam. Ya. Nah ini menjadi tantangan ya kalau dari sisi keinsinyuran. Ya. Nah tantangan tersebut saya kelompokkan menjadi 3 ya. Ini saya arahan dari Pak Ketum sebetulnya ya. 3 bagian ini yang utama yang sering disampaikan oleh Pak Ketum juga ya. Digitalisasi dan otomasi ya, atau digitalization and automation. Kemudian transisi energi ya. Kemudian ketahanan kita, kemampuan kita untuk tetap berkondisi baik ya dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Ya. Ini biasanya saya tambah ini bencana alam. Ya. Karena yang berkaitan dengan sesuatu atau apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan bidang keinsinyuran itu tidak lepas dari lingkungan kita. Ya. Nah, lingkungan kita itu yang paling besar ya dampaknya kepada kita adalah perubahan iklim dan bencana alam ya. Jadi kita dituntut untuk selalu tahan ya, untuk selalu siap bangkit, siap pulih ya dari kesulitan akibat perubahan iklim dan bencana alam. Misalnya ya dalam bentuk bangunan ya itu mungkin apa namanya bidang keinsinyuran teknik sipil ya, ya harus mampu mendesain bangunan yang misalnya tahan gempa misalnya atau apa yang eh, arsitek arsitek apa namanya teknik arsitektur begitu yang membuat misalnya tidak perlu energi yang berlebihan begitu ya untuk kenyamanan yang sama misalnya begitu ya. Jadi ini tantangan ya. Kemudian kalau terjadi bencana alam ya kita harus siap bangkit ya, tidak kemudian kita menderita terlalu lama. Begitu pula yang berkaitan dengan perubahan iklim ya. Dan ini perubahan iklim ini berkaitan juga dengan energi transisi ini ya. Karena dunia ya sudah seluruh warga di dunia ini, seluruh bangsa di dunia ini sudah sepakat ya kita harus mengurangi ya peningkatan temperatur akibat perubahan iklim ini ya. Dan salah satu yang sudah diidentifikasi paling besar dampaknya itu adalah emisi karbon. Ya. Dan kemudian kalau dilihat dari energi ini aspek apa namanya emisi karbon ini aspeknya ke arah energi. Ya. Jadi akhirnya berkepentingan bahwa emisi karbon harus apa dikurangi atau bahkan terhenti ya. Nah, terhenti ini Bapak Ibu bukan berarti karbon ini harus dihentikan ya, emisinya bukan. Makanya istilahnya harus net carbon emission ya. Jadi setiap karbon yang dikeluarkan itu harus diambil kembali gitu ya atau eh, di apa namanya ditransformasi ke bentuk lain atau ditempatkan di satu tempat yang aman dibanding apa namanya dari kehidupan kita ya. Jadi bukan karbonnya yang tidak boleh di emisi karbon yang tidak boleh tapi keadaan atau keberadaan karbon itu yang harus zero ya artinya yang dikeluarkan sama dengan yang diambil berarti kan zero netnya gitu. Jadi ini yang harus dipahami ya bahwa terutama di bidang saya sebetulnya ini ya karena ini ada energi fosil ya ini kawan-kawan di apa penggiat energi fosil ini khawatir loh gimana kalau energi fosil dihentikan gitu ya. Nah sebetulnya kan bukan bukan demikian maksudnya ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian kalau sekarang apa namanya misalnya mobil listrik ya dianggap sebagai satu satu apa namanya jawaban terhadap transformasi energi dari energi fosil ke zero carbon energy itu membuat baterainya sendiri kan mengeluarkan karbon juga di dalam prosesnya itu. Jadi sebetulnya bukan tidak boleh mengeluarkan karbon tapi harus net zero itu ya. Nah, Bapak Ibu yang tidak bisa kita lihat karena ini kasat mata ya adalah digitalisasi dan otomasi. Ini kasat mata di sekitar kita, di lingkungan kita sudah terlihat sama semuanya digital, semuanya otomasi ya. Bagi orang-orang yang mungkin generasi baby boomers atau lebih tua seperti saya sudah kesulitan ya mengikuti misalnya ada e-commerce ya, ada apa itu
online marketing dan sebagainya itu wah saya sudah bahkan misalnya pesan tiket sekarang itu mau tiket konser, tiket pesawat, mungkin nanti beli terasi pun mungkin ya harus begitu ya, tidak bisa lagi, tidak ada lagi pasar tradisional dan sebagainya ya. Akhir-akhir ini juga kan TikTok itu menjadi isu juga ya. Karena apa? Karena UMKM katanya bisa terancam dan sebagainya lah Bapak Ibu ya. Ini dampak dari digitalisasi dan otomasi. Nah ini insinyur harus menghadapi ini baik di lingkungan pribadi maupun secara umum keluar ya. Bagaimana kita mengatasi kesulitan atau dampak negatif dari perkembangan DNA ini ya, digitalisasi dan otomasi. Namun demikian Bapak Ibu, kalau dari PII ya kita menggunakan kita menjawab ini semua itu tetap dengan istilahnya tuh normatif kompetensi seperti ini ya. Mulai dari project management, entrepreneurship dan sebagainya ini sudah lama ya. Kemudian ini yang dari PI yang sering disampaikan Pak Ketum 2 terakhir ini ya, kode etik ya, sama digital skills ya yang seperti disampaikan di sini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat sekarang ya ada kasus-kasus ya yang berkaitan mungkin dengan pelanggaran kode etik awalnya itu ya. Jadi mohon kita bisa fokus ke sana ya supaya tidak ada lagi insinyur yang terlibat masalah pidana dan sebagainya ya. Ini dalam rangka upaya ke arah sana ya mengenai kode etik ini. Baik Bapak Ibu sekalian itu adalah tantangan keinsinyuran ya dan kompetensi yang dibutuhkan oleh kita untuk tetap bisa menjawab tantangan itu ya. Dan itu sebetulnya seringkali disampaikan oleh Pak Danis ya, Pak Ketum ya bahwa di era digitalisasi dan otomasi ini ya, termasuk juga aplikasi lainnya seperti artificial intelligence, machine learning, data analytics dan sebagainya itu, maka kita diminta untuk lebih cekatan ya, lebih sigap begitu ya, agile ya, dan kreatif inovatif ya untuk memberikan jawaban ya terhadap lingkungan yang disampaikan seperti ini ya. Layanan-layanan keinsinyuran seperti ini ya harus harus lincah begitu ya, lincah, cekatan, inovatif, kreatif ya. Selalu mengikuti apa yang terjadi di lingkungan kita semua. Itu kira-kira yang sering disampaikan oleh Pak Ketum yang saya cite di sini ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah kalau menurut hemat saya, sekarang saya baru berjalan 24 menit kalau di jam saya. Mudah-mudahan masih cukup waktu. Ini bagian ketiga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para peserta PSPPI Unmul semester 1 2023-2024. Saya ingin menggarisbawahi ya tantangan yang tadi saya sempat sampaikan ya, mungkin itu boleh dikata mungkin dalam pandangan PI yang paling besar. Tantangan mungkin lebih banyak dari itu ya. Saya yakin lebih banyak dari itu. Nah, saya pribadi memandang sebetulnya jawaban terhadap tantangan itu ada di dalam undang-undang ya. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 berkaitan dengan insinyur. Nah, apa itu ya? Kalau menurut saya ya satu kata yang mewakili itu profesionalisme. Ya. Jadi kita harus profesional. Profesional itu di dalam undang-undang disebut lebih sedikit daripada profesionalitas ya, profesionalisme dengan profesionalitas. Tapi kata sifatnya itu profesional ya, baik dari profesionalisme maupun profesionalitas. Oleh karena itu menurut saya kita harus profesional. Ya. Itu jawabannya. Saya kira dengan satu kata itu. Nah, bagaimana undang-undang memandang seorang insinyur Indonesia itu harus profesional, gitu ya. Nah, saya akan mulai dari informasi mengenai PII ya sebagai amanah pengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 11 itu. Kemudian nanti sistem sertifikasi insinyur profesional, kemudian nanti profesionalisme yang simpel ya dalam bentuk bukti dokumen, kemudian nanti sekilas tentang kode etik ya. Pertama-tama mengenai PII,
mungkin rekan-rekan ada yang belum mengenal PII ya, kalau yang sudah mengenal mungkin ini update saja ya, mengenai PII ya. PII itu didirikan tahun 1952 ya, kantor pusatnya itu ada di Jakarta ya. Kemudian secara organisasi ada 4 badan pelaksana, diantaranya Badan Pelaksana Pengembangan Profesi Insinyur, ya, Bapel P3I seperti yang diamanahkan kepada saya dan kawan-kawan. Kemudian ada 6 badan tetap, ya, diantaranya berkaitan dengan akreditasi, ya, ada LAM Teknik, ya, ada IABI, ya. Kemudian ada 27 badan kejuruan, ya, ada Badan Kejuruan Teknik Sipil, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Pertambangan, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada komite ya 15 dan kemudian ada 19 bidang keinsinyuran. Tadi sampaikan ya ada pengurus wilayah Kaltim ini salah satu dari lebih dari 32 pengurus wilayah seluruh Indonesia ya, dan pengurus cabang Samarinda ini salah satu dari dari 225 cabang ya, di seluruh Indonesia ya. Ini keadaan pada tahun 2022 tahun lalu. Kemudian ada cabang di luar negeri ya, ada di Amerika Serikat ya, kalau tidak salah katanya mau ada juga di Moskow ya, di Rusia dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah anggotanya yang merah ini ya, profil anggotanya ada dari 80.000 anggota itu 25.000 lebih insinyur profesional ya. Kemudian yang mengambil APEC Engineers ini ada sekitar 80 ya, kemudian sekitar 2.200 itu ASEAN Eng ya, kemudian sekitar 260-an itu adalah ACPE ya. Kemudian reputasi dari PII ini ya sudah setara di lingkungan ASEAN ya, dan baru-baru ini sudah ditandatangani MRA ya dengan Australia ini ya tahun 2023, sehingga kita juga setara dengan engineers di Australia ya. Kemudian sekarang ini ada 49 perguruan tinggi yang tercatat di PII, baik yang sudah ya melaksanakan, sudah meluluskan, ada yang sudah melaksanakan tapi belum meluluskan, ada juga yang sudah mendapatkan izin tapi belum melaksanakan ya, kira-kira 49 perguruan tinggi ya, dengan lulusan kumulatif sekitar hampir 20.000. Dan kemudian ini yang membanggakan juga ya, IABI sekarang sudah menjadi full signatory members dari Washington Accord. Itu keadaan PII ya. Nah, di pengurus pusat ini Bapak Ibu sekalian, ini ada komite ya, tadi 15 komite, ada 19 bidang keinsinyuran ya, kemudian ada 4 badan pelaksana dan ada 6 batap ya. Ini adalah salah satu dari badan pelaksana ya, Bapel ini, dan tugasnya itu mungkin simpelnya di sini ya, melakukan koordinasi penyelenggaraan program profesi insinyur ya, bekerja sama dengan perguruan tinggi, industri, dan kementerian terkait. Kira-kira gitu ya, tugas dari Bapel P3I yang diamanahkan kepada saya dan kawan-kawan pada periode ini ya. Nah, jadi intinya PII melalui Bapel itu selalu mendukung, mendorong ya, turut mengembangkan program studi program profesi insinyur di perguruan tinggi. Nah, salah satu pekerjaan besar dari PII adalah mengembangkan sistem sertifikasi insinyur profesional. Nah, ini amanah dari undang-undang ya, dalam rangka pengembangan insinyur yang profesional tadi itu ya. Nah, SSIP ini sudah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dasar ya, diantaranya ya yang sering menjadi isu di masyarakat adalah ini ya, bekerja keinsinyuran dan praktik keinsinyuran. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau bekerja keinsinyuran, Bapak Ibu sekalian ada di sebelah sini. Nah, tetapi kalau praktik keinsinyuran ada di sebelah kanan ini. Nah, apa bedanya? Kalau bekerja keinsinyuran itu Bapak Ibu cukup sekolah ya, kemudian tahu rumus-rumusnya, tahu prosedurnya, Bapak Ibu tinggal melaksanakan pekerjaan di sini ya. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi penilai, menjadi konsultan, menjadi pemberi persetujuan, ya pemimpin, kemudian inspektur, nah itu tidak bisa Bapak Ibu hanya dari pendidikan akademik saja.
Bapak Ibu kalau di Amerika itu harus mengikuti namanya EIT ini ya, Engineer in Training. Jadi Bapak Ibu mengikuti kalau di kedokteran itu seorang dokter seorang sarjana kedokteran mengikuti seorang dokter yang sudah bekerja kemudian belajar gitu ya. Jadi in training. Nah, ini juga sama ya, engineer in training. Jadi seseorang yang lulus dari perguruan tinggi setelah mengikuti fundamental exam kalau di Amerika itu mengikuti EIT ya. Dan setelah EIT itu mengikuti ujian namanya professional engineer ya, baru bisa bekerja di sini. Nah, kalau padanannya bagaimana? Mungkin di Indonesia itu kira-kira ya ini adalah PPI ya, program profesi insinyur. Kalau di kita sekarang ya, saat ini ya. Entah nanti bagaimana sistem ini sebagai amanah undang-undang kita akan buatkan. Apakah nanti akan seperti di Amerika seperti ini? Walau alam nanti ya, kita bisa lihat saja nanti bagaimana perkembangan pemikiran kita ke depan ya. Tapi untuk saat ini mungkin ya EIT ini sepadan dengan PPI di kita ya. Mengapa demikian? Karena memang kurikulum PPI di kita itu adalah sebetulnya untuk magang. 12 SKS kalau yang lama itu ya 24 SKS itu setengahnya magang ya. Jadi boleh dikatakan demikian ya. Jadi mengikuti PPI ini kalau di luar negeri mungkin kira-kira ini. Ini yang di apa namanya? Diupayakan oleh PI untuk kita bisa katakan sepadan dengan di luar negeri ya. Tapi dengan Amerika belum ya. Baru ASEAN dan Australia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi isu ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, terutama yang sudah berpraktek dan di bidang konstruksi khususnya ya karena undang-undang jasa konstruksi ya. Di bagian saya juga ada undang-undang migas ya, ada undang-undang minerba, ada mungkin undang-undang yang lain ya yang mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja. Nah, ini apa bedanya dengan sertifikat kompetensi insinyur profesional yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu disebut profesional ya. Nah, ini cerita ini bisa panjang, tapi intinya Bapak Ibu di sini memang SKIP dan SKK ini tidak sama ya. Ini namanya tidak sama, ya undang-undangnya juga tidak sama ya. Kalau ini undang-undangnya sektoral, kalau ini undang-undangnya untuk seluruhnya ya. Kalau ini diberikan oleh Himpunan Keahlian Keinsinyuran yang di dalam Undang-Undang Keinsinyuran itu bagian dari PI ya. Dalam hal ini adalah dengan memberi akreditasi di sini ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya tidak ada dikotomi, bukan dikotomi, tidak ada masalah antara SKIP dan SKK ya. Dan saya sering menyampaikan kalau SKK ini ibaratnya itu sertifikat menyetir mobil dari eh, penyelenggara pelatihan mobil, pelatihan menyetir mobil ya. Sedangkan SKIP ini adalah surat izin mengemudi dari kepolisian ya. Jadi beda ini ya. Ini adalah sertifikat kompetensi kerja untuk bisa melaksanakan kerja. Ini adalah surat izin ya. Karena ini ya, sekarang itu SKIP itu otomatis RCRI. Jadi ini adalah surat izin ya, untuk melaksanakan pekerjaan insinyur. Demikian ya. Jadi ini jelas beda ya. Dan sistemnya itu yaitu yang dibuat di dalam SSI PPI itu ya. Bapak Ibu barangkali yang sudah mengikuti tahu persis ya kita harus membuat namanya FAIP ya, formulir aplikasi insinyur profesional ya. Nah, ini mencakup semua ini ya, ada pendidikan kesarjanaan dan ada profesi ini ya, PSPPI ya. Kemudian ada pengalaman kerja dan ada bakuan kompetensi yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan ini ya SKIP. Nah, ini sistemnya Bapak Ibu terdiri dari 4 bagian utama ya. Ini ada PSPPI, di undang-undang ini adalah bab 5 ya. Kemudian ada SKIP dan STRI, ini adalah bab 6. Kemudian ada PKB, ini adalah bab 8 ya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ya, PSPPI merupakan langkah pertama dan tak terpisahkan ya dalam sistem sertifikasi insinyur profesional yang dikembangkan oleh PI. Tapi PI bukan ngarang. Ya. PI itu membuat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Ya. Jadi PI membuat ini ada dasarnya. Dan dasarnya ini menyatakan bahwa
PSPPI adalah langkah pertama dan tak terpisahkan. Dan ini artinya PSPPI itu wajib ya di dalam sistem sertifikasi insinyur profesional. Tidak bisa dikatakan tidak wajib ya. Kalau tadi saya sempat sampaikan di obrolan tadi sebelum perkuliahan dimulai mengenai transisi ya. Transisi itu kita mendefinisikan sendiri sebetulnya ya. Jadi tidak ada di dalam undang-undang karena undang-undang transisi undang-undang itu sudah berakhir tahun 2017. Ini adalah dalam rangka pengambilan keputusan yang bijaksana. Ya. Seperti saya katakan ini sebetulnya adalah melambangkan upaya kita yang bijaksana, tidak mengganggu proses pembangunan, ya, kemudian tidak mengganggu proses asal tindak pidana dan sebagainya seperti diamanatkan oleh undang-undang itu sebetulnya kan ya. Tapi kita tidak serta-merta ya. Kita ingin segalanya itu bersih, mulus, bermanfaat gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 ya, maka Bapak Ibu pahami dulu tujuan undang-undang itu ya. Tujuan undang-undang ini pada ujungnya adalah membangun profesionalisme insinyur. Ya. Nah, tujuan yang lebih detail barangkali dikatakan begini, tapi ini semua adalah sebetulnya intinya membangun profesionalisme insinyur. Dan itu dinyatakan di dalam 3 bab utama. Ya. Bab 5, bab 6, dan bab 8 ini ya. Seperti tadi saya sampaikan, ini profesi insinyur, program profesi insinyur, ini STRI dan PKB, SKIP dan STRI, dan ini adalah PKB ya, di bab 8. Ya. Kalau bab 7 ini tentang insinyur asing ya, tidak ada hubungannya dengan kita ya. Kemudian bab 13 ini tentang ketentuan pidana di pasal 50-an ya, 50, 51, 52 kalau nggak salah ya. Nah, tapi ini konsekuensi dari sini ya. Yang kita lihat adalah pengembangan profesionalisme insinyur itu ada di 3 bab ini. Ya. Nah, ini 3 bab tersebut Bapak Ibu ya. Bab 5, ya, bab 6, dan bab 8. Sudah jelas Bapak Ibu langkah-langkahnya di dalam undang-undang itu ya. Ini seorang sarjana teknik mengikuti program profesi insinyur, mendapatkan sertifikat profesi insinyur dari perguruan tinggi ya. Jadi nanti teman-teman yang mengikuti PSPPI di Unmul akan mendapatkan sertifikat profesi insinyur dari Universitas Mula Warman ya. Dan itu memang disebutkan di dalam undang-undang ya. Seseorang memperoleh gelar profesi insinyur setelah lulus dari program profesi insinyur. Siapa penyelenggara program profesi insinyur ini? Perguruan tinggi, ya, bukan PII. Ya. Nah, PII mulai dari sini. Ya. Jadi setelah lulus dari PSPPI, ya disebut insinyur, ya boleh menuliskan namanya dengan kata insinyur di depan namanya, kemudian mengikuti uji kompetensi dan seterusnya, lulus mendapatkan SKIP dan STRI, baru Bapak Ibu kemudian berkarir. Ya, ini berkarir di sini ya, perpanjang. Loh kok diperpanjang? Sama ya dengan kompetensi menyetir ya. Kemarin Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya ada yang menggugat mengapa SIM itu tidak dinyatakan seumur hidup ya. Karena kompetensi itu berubah ya, dari waktu ke waktu, mungkin bahkan berkaitan dengan usia. Ya. Jadi surat izin mengemudi itu harus diperpanjang, tidak boleh, tidak logis kalau seumur hidup. Ini pun sama ya, jadi kompetensi insinyur ini harus diperpanjang. Kalau ijazah berlaku seumur hidup, sertifikat ini berlaku seumur hidup, tapi SKIP hanya 5 tahun. Jadi begitulah intinya Bapak Ibu. Nah ini yang saya tunjukkan ya, ini seumur hidup, ini seumur hidup, ini 5 tahun, ini 5 tahun. Ya. Jadi kalau ijazah seumur hidup, Bapak Ibu boleh pegang ijazah itu seumur hidup. Ya. Sertifikat profesi insinyur juga nanti yang diperoleh dari Unmul seumur hidup. Ya. Kemudian SKIP dan STRI baru ini 5 tahun. Dan ini diperoleh dari PI. Ya. Ada mekanismenya tadi yang disebut dengan SSIP itu plus PKB. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian ini adalah bukti seorang insinyur ya dari ST sampai STRI ya. Pertama-tama mengikuti pendidikan akademik seperti sini ya, mendapatkan sarjana teknik ya. Kemudian ditulis di sini ST kan ya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu mengikuti PSPPI ya di sini
Kalau sarjana teknik bisa langsung mengikuti PSPPI ya seperti Permen 39 2022. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, ini juga berlaku seumur hidup ya, dan ditulis di depan nama IR seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu menjadi anggota PI, ini ada di dalam undang-undangnya ya, di pasal 8 bab 5 ya. Setelah lulus PSPPI, maka seseorang itu mendaftar di PI ya, dan kemudian mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan SKIP dan STRI ya. Di sini mendapatkan SKIP ini berlaku 5 tahun dan ditulis di sini misalnya IPU ya. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan STRI ini ya. Berlaku 5 tahun ya. Nah, STRI ini adalah sebagai apa? Sebagai SIM ya, surat izin mengemudi kalau di dalam pekerjaan mengemudi ya. Ini pekerjaan keinsinyuran, surat izin berpraktik keinsinyuran ya. Kalau bekerja keinsinyuran tadi tidak perlu STRI ya. Tapi kalau dia menjadi insinyur profesional, dia harus punya STRI ya. Dan dalam konteks pekerjaan sebetulnya ya, bukan masalah tidak dan tidak perlu ya. Bekerja keinsinyuran kalau dia berperilaku sebagai seorang insinyur tentu masuk ke dalam ketentuan undang-undang ini. Artinya wajib punya STRI. Tapi untuk mendapatkan STRI harus melewati ini dulu ya, uji kompetensi insinyur profesional ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu di bab 8 ya disebutkan ya pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Di dalam prosesnya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rekognisi internasional ya. Seperti misalnya ini ya ASEAN Eng ya ditulislah di sini. Nah, Bapak Ibu, saya pribadi memandang ya menulis begini ini bukan untuk gaya-gayaan ya. Menulis nama dengan gelar profesi semacam ini bukan gaya-gayaan. Ini tidak ada gelar akademik Bapak Ibu ya selain ST ya. Gelar akademik saya selain ST tidak saya tulis di sini. Ini semuanya gelar profesi ya. Dan harapan saya nanti ada ketentuan dari pemerintah yang menyatakan seseorang wajib menuliskan gelar profesinya itu. Ya. Sama seperti halnya seorang dokter wajib menuliskan keahliannya. Apakah dia spesialis mata, apakah spesialis kandungan, apakah spesialis jantung, dan lain-lain. Mengapa demikian? Supaya tidak menjebak masyarakat. Masyarakat yang sakit mata jangan sampai datang ke dokter kandungan atau sebaliknya. Seseorang yang sakit mata, ya anggota masyarakat sakit mata harus ke dokter mata. Jadi seseorang atau anggota masyarakat ingin ya mendapatkan layanan keinsinyuran dari seorang insinyur harus dari seorang insinyur yang profesional. Bagaimana caranya? Ya si orang insinyur profesional itu harus menuliskan ini statusnya begitu. Nah, harapan saya menuliskan gelar ini wajib. Ya. Walaupun sekarang ada permasalahan ya, tulisan IR itu ditolak di BAKN ya dan sebagainya. Saya rasa ini proses saja ya. Suatu saat BAKN akan melihat apa itu IR ya dan bolehkah gelar profesi dinyatakan di dalam BKN ya. Tapi saya rasa dari aspek administrasi semacam itu ya mungkin ada ketentuan tersendiri ya. Tapi dari sisi profesi ini harus ini ditulis ya. Kalau bahwa ini ada konsekuensi gaji, konsekuensi pangkat dan sebagainya, ya itu masing-masing saja, masing-masing kementerian ya. Kalau hemat saya demikian. Tapi bahwa IR itu adalah gelar profesi dan wajib itu saya mendukung ya, wajib ditulis di depan namanya ya. Nah, Bapak Ibu ini sekilas tentang kode etik insinyur ya. Saya masih punya waktu kurang lebih 10 menit gitu ya. Dulu Bapak Ibu namanya Catur Karsa Sabta Dharma ya dan CKSD ini berbasis kepada komponen yang dikeluarkan oleh NSPI ya ini National Society of Professional Engineers ya. Jadi di sini ada kode etik itu terdiri dari 3 ya. Ada yang disebut dengan fundamental canon ya. Canon itu adalah hukum, aturan, prinsip yang umum ya. Kemudian rules of practice ya ada aturan berpraktek dan ada kewajiban-kewajiban profesional ya. Namun dalam perjalanan
Namun dalam perjalanannya ya CKSD itu dipandang kurang lengkap ya, terdiri dari butir-butir yang parsial atau bahkan sebagian yang seharusnya ada di CK adanya di SD ya, sebagian yang adanya di SD adanya di CK dan demikian pula ya. Dan tidak mengandung kewajiban insinyur ya. Di dalam CKSD ini tidak disebutkan kewajiban-kewajiban insinyur itu apa ya. Nah, kemudian di Kongres PII tahun 2021 di Bali ya, CKSD itu diubah menjadi KEI 2021 ya, Kode Etik Insinyur 2021. Jadi CKSD itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi ini KEI 2021 ini terdiri dari 3 bagian sesuai dengan NSPI ini. Ada prinsip dasar ya, canon tadi itu ya, ada aturan praktik atau rules of practice ini, dan ada tata laku insinyur ya, professional conduct dan berisi tentang obligations ya dari para insinyur ya. Dan ini sudah disahkan oleh Kongres ya di tahun 2021 itu bulan Desember ya. Dan ini adalah apa namanya, rumusan dari KEI itu yang dibuat oleh Majelis Kehormatan Etik ya. Ini rumusannya ya, terdiri dari mukadimah ya, kemudian prinsip dasarnya ada 6, aturan praktiknya ada 5 ya, 5 butir, dan kewajiban insinyur ya, professional conduct itu tata laku insinyur itu ada 9 butir ya. Jadi harapan saya rekan-rekan semuanya para peserta PSPPI ya, mulai saat ini coba pelajari ya, kemudian nanti taati, ikuti ya kode etik insinyur itu di dalam rangka penyempurnaan keprofesionalismean insinyur Indonesia ya, sehingga tidak ada lagi kabar-kabar ya bahwa seorang insinyur mendapatkan masalah hukum ya. Seorang insinyur mendapatkan tuduhan malpraktek misalnya, hal-hal yang demikian ya. Itu harapan dari PII yang berkaitan dengan KEI atau kode etik ya, dan PII sudah menerbitkan atau menyampaikan, merumuskan KEI 2021. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini adalah ajakan menjadi agen program profesi insinyur ya berdasarkan Permen 39 2022. Jadi mohon nanti teman-teman para peserta PSPPI bisa menjadi agen ya, bukan sekedar membantu PI tapi mungkin menjadi tanggung jawab rekan-rekan semuanya ya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas yang berkaitan dengan eksistensi dari undang-undang ya, kemudian perangkat pelaksanaan undang-undang ke bawahnya mulai dari PP 25 2019 ya, kemudian Permen yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik keinsinyuran untuk masing-masing kementerian, kemudian ada Permenaker ya yang berkaitan dengan SKKNI, kemudian ada Permen yang berkaitan dengan PSPPI ya, dan yang terbaru ini adalah yang berkaitan dengan PSPPI itu adalah Permen 39 2022 ya, di mana di dalamnya ya itu yang paling penting adalah ini ya, SPD teknik dan SSI itu hanya mengikuti jalur reguler ya, kemudian tidak ada lagi ketentuan 2 tahun bagi seorang sarjana teknik untuk mengikuti PSPPI. Nah ini harapannya nanti seperti disampaikan Pak Dekan juga ya, peserta PSPPI ini banyak, walaupun saya nggak tahu disampaikan tadi oleh Pak Dekan ya dan Pak Asbudin bahwa Unmul ini satu-satunya perguruan tinggi yang menjalankan PSPPI di Kaltim begitu ya. Nah ini gimana kalau nanti mahasiswanya 1.000, 2.000. Nah tapi ya mudah-mudahan ya kita tetap diberikan kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan PSPPI ini dengan baik ke depannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ringkasan ya dari pemahaman Permen 39 yang tadi saya sampaikan ya, SPD teknik dan SSI. Ya. Kemudian yang penutup, Bapak Ibu sekalian, saya masih punya waktu 5 menit, ini kelihatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta PSPPI Angkatan 9,
di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman yang saya banggakan ya. Mohon ini menjadi informasi ya dan mungkin juga bahan ya di dalam rangka tadi agen untuk pembelajaran kepada masyarakat dan seluruh stakeholders keinsinyuran Indonesia ya untuk menyampaikan pemahaman mengenai istilah insinyur ya. Jadi insinyur ini adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi ya di bidang keinsinyuran ya. Kemudian kita ya sebagai insinyur itu menghadapi tantangan yang begitu besar ya, tantangan global khususnya yang berkaitan dengan eh, apa namanya keadaan alam ya, perubahan iklim ya, kemudian bencana alam ya. Dan kita memang harus punya resilience ya, harus punya kemampuan untuk terus tetap kemampuan bangkit untuk tetap baik ya. Nah, sebagai umat manusia ya karena ya kita dalam dalam apa sebagai makhluk ya kita memang yang paling bisa apa namanya merespons ya apa yang terjadi di tempat kita hidup ini ya. Nah, sebagai insinyur tentu punya peran yang relatif lebih fokus ya dibandingkan dengan profesi lain ya. Saya rasa demikian ya. Jadi kita paling depan lah ya untuk mengatasi tantangan ini. Tantangan tadi sudah sampaikan 3 bagian besar ya. Kemudian sebagai pengemban amanah undang-undang ya PI telah membuat sistem sertifikasi insinyur profesional ya. Dan sistem sertifikasi insinyur profesional itu mencakup 3 hal yang paling utama ya. Berdasarkan bab 5, kemudian bab 6 dan bab 8 ya. Bab 5 itu tentang PSPPI, bab 6 itu tentang STRI termasuk di dalamnya SKIP dan kemudian bab 8 itu adalah tentang PKB ya. Nah, profesionalisme itu seperti saya sampaikan kalau menurut hemat saya ya, undang-undang ini menjawab tantangan tadi itu ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membuat program pengembangan profesionalisme ya, keprofesian ya, atau membuat insinyur kita profesional gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ini ya, ada langkah dasar ya mengikuti pendidikan akademik ya, sarjana teknik, kalau sarjana lainnya ada aturan tersendiri. Kemudian pengembangan profesi ya, diikuti PSPPI, kemudian nanti teman-teman semuanya mengikuti uji kompetensi ya dan mendapatkan STRI ya. Kemudian selanjutnya melaksanakan PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan sampai nanti kita berakhir ya karir kita sebagai seorang insinyur yang profesional ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama kepada Pak Dekan, ya, Bapak Ibu Wakil Dekan, Pak Kaprodi, juga terima kasih atas dukungan kepada pengurus wilayah Kalimantan Timur dan pengurus cabang Samarinda. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Asep. Kebetulan ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya tanya juga. Saya bacakan dulu salah satunya. Dari Pak Yoki Dwi Asmoro bertanya, apakah gelar insinyur sebelum 1993 berkedudukan dan berfungsi sama dengan insinyur saat ini? Jika tidak sama, apakah gelar insinyur tersebut sudah tidak boleh digunakan dan harus diganti menjadi ST? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya agak kontroversial sedikit ya. Mengapa saya sebut kontroversial? Karena ini menyangkut sejarah ya. Menyangkut sejarah, menyangkut kebanggaan ya, menyangkut track record dari masing-masing perguruan tinggi dan sebagainya ya. Tapi saya tidak ingin berpolemik dengan persoalan yang itu ya. Saya ingin melihat timeline saja ya. Dan fakta-fakta yang saya temukan. Kalau ada fakta-fakta lain dari Bapak Ibu sekalian, saya dengan senang hati mengoreksi apa yang saya yakini sampai saat ini ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, terutama yang bertanya tadi, seperti saya sampaikan,
saya tidak menemukan aturan mengenai penggunaan kata insinyur sebagai sebutan untuk lulusan program akademik bidang teknik. Tidak ada sebelum 1993. Itu fakta yang pertama ya. Jadi tidak ada ijazah yang menuliskan di dalamnya seseorang menjadi insinyur. Nah, kalau ini saya keliru, tolong saya diberi fakta itu ya. Aturan yang menyebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi sebelum 93 itu disebut insinyur. Kalau ijazah ada, Bapak Ibu ya. Saya pernah menemukan salah satu perguruan tinggi yang menulis gelarnya insinyur. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, Bapak Ibu, terlepas dari ada tidaknya peraturan, tapi sejak 93 lulusan perguruan tinggi sebutannya sarjana teknik. Artinya tidak boleh yang lain. Jadi tidak ada insinyur setelah 93 itu sudah pasti ya. Nah, kemudian tahun 2014 ada sebutan, ada ketentuan bahwa istilah insinyur adalah gelar profesi. Jadi sudah jelas tidak ada lulusan akademik dengan sebutan insinyur. Nah, bagaimana dengan tadi ya? Wah, kita kan sudah bertahun-tahun disebut insinyur. Nah, PII sudah memberikan relaksasi lah, kalau mungkin kemudahan atau akomodasi ya dan sebagainya sudah ya. Ada yang disebutkan sebelum lulus, sebelum undang-undang ini dinyatakan dan sudah berpraktik keinsinyuran, PII sudah akan memberikan STRI, namanya STRI peralihan. Nah, setelah STRI peralihan berakhir, maka harus mengikuti undang-undang. Jadi yang bukan apresiasi ya, mungkin respons ya yang diberikan oleh PII yaitu dengan cara memberikan kesempatan pengakuan ya kepada para lulusan yang sudah bekerja di bidang keinsinyuran untuk mendapatkan STRI peralihan. Namun pada waktu perpanjangannya yang berlaku adalah undang-undang. Demikian barangkali kurang lebih Ibu Tantra. Oke, baik. Izin Bapak. Prof, nanya Asbudin Prof. Ya. Silakan Pak Asbudin. Ya, terima kasih Prof Asep atas kesempatan ini. Mungkin ini pertanyaan ini sebenarnya sudah lama sih teman-teman dari PW juga, dari PC juga. Gitu. Dan mungkin ya menyangkut mengenai di Unmul juga sih Prof. Nah, untuk PSPII di Unmul ini kan kita ada kemarin berbincang dengan teman-teman mengenai tentang penulisan Prof di beberapa, kalau di Unmul itu dia nuliskan Prof kalau di Unlam itu dia ijazah. Ijazah. Kalau di Unmul itu kalau nggak salah sertifikat. Nah, kedilemaan di kita itu beberapa sebagian di PNS itu, di BKN itu tidak mengakuin kalau keprofesian kan gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengangkat untuk menjadi IR senior itu dia harus tertulis itu ijazah bukan profesi. Jadi kenapa di Unmul itu lebih banyak yang mengambil di Unlam dibandingkan di Unmul mengambil program PSPWI ini ya dikarenakan salah satunya itu Prof dari mungkin Pak Dekan mungkin dengan Pak Arif. Jadi itu mungkin jadi satu pertanyaan besar dari teman-teman teman-teman mulai dari PW maupun dari PC. Jadi penulisan ijazah itu. Jadi kalau di PNS itu harus mereka tidak mengakuin adanya
kalau sekolah itu profesi, karena itu sama saja kayak kursus mereka bilang itu dari BKN ya Pak Prof. Mungkin kami yang kami pertanyakan dari Bapel PPI sebagai pembinanya itu menanggapin masalah ini seperti apa Prof? Mungkin dengan Pak Dekan juga mungkin bisa menjadi jadi satu membuat kami supaya dari teman-teman itu bisa yakin bahwa di Unmul itu kami bisa men-share bahwa di Unmul bisa banyak yang mengikuti PSPBI-nya. Mungkin demikian Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Bu Tantra. Ya, silakan Prof. Baik. Pak Asbudin, ini pertanyaan atau persoalan yang sebetulnya gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang ya. Itu. Kalau menurut saya gampang. Ya. Orang lain bisa memandang susah. Satu ya, ini menandakan pemahaman kita belum seragam. Ya. Apa itu profesi, ya, apa itu pendidikan profesi, apa itu pendidikan akademik, ya, apa itu pelatihan, apa itu training. Kita harus pahami dulu sistem pendidikan itu seperti apa. Ya. Kedua ya, mengenai tanda lulus. Ya. Tanda lulus itu kalau training, misalnya pelatihan, apakah disebut ijazah? Saya rasa tidak pernah. Ya. Kemudian akademik, ya selalu disebut ijazah. Ya, saya rasa semua kita paham. Nah, yang jadi polemik adalah bukan polemik, yang jadi pertanyaan adalah profesi. Profesi itu ijazah atau bukan? Nah, sebetulnya jawabannya kalau menurut hemat saya, kalau mau disebut gampang, sudah ada ketentuannya ya di Permen nomor 81 tahun 2014 itu yang mungkin masih ada perubahan saya lupa ya, tapi yang saya punya ini adalah 2014 yang saya refer, tapi saya rasa tidak akan berubah walaupun ada yang lebih baru. Itu tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Sudah jelas itu disebut ya. Ijazah, judulnya saja sudah jelas. Ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi. Jadi tidak ada yang namanya ijazah profesi. Ya mungkin kalau kami yang di basic PNS Prof, jadi di BKN maupun di BKD mereka masih menganggap itu Prof. Jadi sampai mungkin ada beberapa teman-teman yang mengajukan pencantuman gelar IR itu terkendala. Jadi di situ. Jadi tidak seperti yang di tempat di tempat lain yang misalnya salah satu contohnya di Lambung Mangkurat itu di Unmul, dengan di Unmul berbeda. Jadi itu adalah saran atau masukan dari beberapa teman-teman Prof dari PW maupun PPC. Jadi sampai sekarang mereka itu untuk pencantuman gelar di ASN itu tidak bisa dikarenakan di kendala itu di tempat salah satu misalnya di seperti saya juga Prof ya. Jadi belum bisa. Jadi di yang saya yang ijazah dengan sertifikat itu. Jadi mereka sampai sekarang pun belum belum bisa mencantumkan. Mungkin itu dari beberapa saran dari teman-teman gitu. Ya tadi sudah saya sampaikan, memang ada persoalan saat ini ya. Salah pahaman ya. Saya rasa itu ya. Pertama, saya sudah mendengar dan ada kabar ya mengenai penolakan pengajuan gelar IR untuk dicantumkan di dalam nama kita di BKN ya di BKN itu ya untuk ASN ya, untuk ASN. Nah, kalau menurut hemat saya ini tadi ya mungkin pemahaman kita semua ini belum seragam ya. Apakah yang diakui adalah gelar akademik dan gelar profesi tidak diakui, itu selesai ya. Ya silahkan kalau mau mengakui gelar akademik saja, gelar profesi tidak, karena insinyur memang gelar profesi. Tapi gelar profesi ini mau diakui, maka siapapun yang mengakui itu harus memahami dulu apa itu gelar profesi ya.
gelar profesi itu tidak diberikan dalam bentuk ijazah. Memang ketentuannya demikian. Ya. Gelar profesi itu ditentukan oleh sertifikat atau dibuktikan oleh sebuah sertifikat. Nah, kalau misalnya BAKN atau kementerian lain, ya, kalau harapan saya sih, ya, BAKN, Bappenas, kementerian lain atau unsur-unsur pemerintah lain juga turut memahami mengenai undang-undang ini, ya. Kalau seorang dokter, kan dokter itu kan DR di depan tuh dokter ya, kan itu gelar profesi, bukan gelar akademik. Iya, Pak. Gelar Mungkin profesi, mengapa mereka gelar profesinya dipakai, boleh dipakai apoteker? Ya itu kan gelar profesi, ya. Dan ditulis di depan namanya kalau nggak salah ya apoteker juga ya. Kemudian ada misalnya gelar-gelar profesi yang lain yang diakui ya. Misalnya di bidang hukum ya, ada notaris ya, atau misalnya ada akuntan di bidang ekonomi. Nah, kalau siapapun itu ya, apakah itu pemerintah atau pihak-pihak lain tidak mengakui, ya itu hak mereka ya. Tapi kalau mereka mau mengakui, ya harus memahami dulu. Misalnya begini ya, kalau BAKN, oh enggak, kalau di kita itu adalah gelar akademik, ya sudah berarti susah kan kita memaksakan diri. Saya mau ditulis nama saya. mungkin kalau bisa Prof, saran dari kami, mungkin dari PI pusat mungkin bisa menyurati BKN kan Prof bahwa apa untuk bisa satu pemahaman yang gitu. Jadi Ya, saya mungkin rasa itu masukan yang baik ya. Mungkin nanti di Rapimnas juga kita bisa sampaikan ya Pak Asbudin ya ke Rapim ya supaya nanti bisa disampaikan oleh PI ke sana ya. Tapi kembali lagi prinsipnya kalau menurut hemat saya ini gelar profesi ini sebetulnya untuk kita akui bersama kan ya. Kalau ada pihak lain kemudian tidak mengakui gelar profesi, hanya mengakui gelar akademik, ya itu hak si pengaku itu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin ya gelar profesi ini diakui seperti halnya gelar profesi yang lain, saya setuju. PII harus ya, bersuara. Ya. betul Prof. PII harus bersuara bahwa gelar profesi ini bukan mengada-ngada, gelar profesi ini ada undang-undangnya ya, dan kita harus atau ingin mendapat pengakuan gelar profesi ini. Bahwa Ya. gelar profesi ini kemudian nanti berkonsekuensi dengan jenjang pekerjaan, dengan gaji dan sebagainya. Pertama mungkin sementara ini yaitu sebagai harapan ya, kita semua ya. Kedua mengenai pengakuan tadi itu. Namun saya melihatnya ya kalau seluruh kementerian, seluruh stakeholder swasta sekalipun ya kalau mau mengakui ini seharusnya ada apresiasi. Gelar profesi ini mendapatkan apresiasi. Demikian Mohon izin menambahkan, barangkali Prof. Mas Budin. Ya silakan Pak Dekan. Ya, mohon izin. Jadi tadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sudah cukup lama mengemuka di setiap kita yang terlibat dalam keinsinyuran ini. Ini saya hanya mempoinkan saja bahwa itu yang terbaru itu adalah Permendikbud-Ristek nomor 6 tahun 2022. Kalau di Permen ini kan yang nomor 6 2022 ini kan jelas didefinisikan bahwa ijazah itu adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Sementara sertifikat profesi itu adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktek profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam program pendidikan tinggi. Jadi jelas sebenarnya definisinya di situ, Bapak Ibu, bahwa ijazah dan sertifikat itu adalah dua dokumen pengakuan dari perguruan tinggi terhadap lulusannya. Yang ijazah itu untuk lulusan akademik dan vokasi, sementara yang sertifikat itu untuk profesi. Nah, memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sekjen PI Kaltim, bahwa ada beberapa program profesi insinyur yang mensiasati sebenarnya. Kalau mungkin lebih tepat saya gunakan kata memanipulasi sebenarnya ya. Karena apa? Misalnya contoh, ada teman-teman PSPP itu yang memaksakan diri menggunakan kata ijazah. Dengan sendirinya mereka mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan permen sebenarnya. Jadi itu potensinya malah bisa bermasalah nanti, karena kalau ada yang menggugat penggunaan gelar
akademik, karena kalau sertifikat, kalau ijazah itu adalah gelar akademik, kalau ada yang menggugat itu bisa jadi masalah itu. Dan ada juga PSPPI yang tetap menulis sertifikat, cuman di bawahnya itu ada kalimat, bahwa ijazah ini diberikan kepada, jadi di dalam bentuk kalimat, bukan di dalam bentuk kop utama dari dokumen itu. Jadi tetap ditulis sertifikat, cuma di kalimatnya ada kata ijazah di situ. Ijazah ini diberikan kepada ini. Baik menggunakan tulisan kop utama itu adalah ijazah maupun memberikan kalimat kata ijazah di dalam kalimatnya, itu dua-duanya melanggar Permendikbud ini. Jadi kalau di Unmul kami memilih untuk tetap sesuai dengan aturan yang ada di Permen itu, sesuai dengan Permen menggunakan sertifikat. Tetapi kemudian di Unmul rektor sudah mengeluarkan surat keterangan yang mungkin nanti contohnya bisa disampaikan oleh Pak Ketua Program Studi PSPPI itu, dan ternyata bisa diterima di BKN ternyata surat keterangan itu, Pak, karena di situ menjelaskan bagaimana kedudukan sertifikat itu setara dengan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Mungkin begitu, Prof. Mohon maaf saya tambahkan sedikit tadi. Baik, terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Saya jadi teringat ya. Jadi tadi saya sebutkan Permen nomor 81 2014 itu memang sudah berubah, dan yang terbaru adalah Permen nomor 6 2022 ya, seperti yang kita bicarakan selama ini juga di Forkom. Saya mengusulkan ini Pak Dekan, ini menjadi, atau Pak Arief ya nanti yang mau ikut itu enggak, mungkin disampaikan di Forkom satu ya, bahwa kita harus menaati atau mengikuti ketentuan yang ada supaya tidak menjadi persoalan di belakang hari seperti disampaikan Pak Dekan, saya setuju ya. Yang kedua mungkin yang elegan adalah yang dilakukan oleh Unmul ya, membuat surat keterangan ya sehingga diakui oleh BKN. Itu mungkin kalau dilihat dari apa yang terjadi selama ini di Unmul ya, dan saya kira itu salah satu yang lebih baik ya daripada menulis ijazah itu jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, saya juga setuju dengan disampaikan oleh Pak Asbudi, PII juga walaupun di dalam penyelenggaraan PSPPI ini PII tidak bisa mengintervensi perguruan tinggi ya karena sesuai dengan perannya masing-masing. Saya rasa PW Kaltim nanti bisa mengusulkan mungkin di Rapimnas ya kepada PII PP ya, ke pengurus pusat, bahwa lebih baik PII memberikan semacam semacam pemahaman begitu ya, atau penjelasan begitu ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan program profesi insinyur, kemudian sertifikat, kemudian gelar profesi insinyur ini sesuai dengan undang-undang. Nah, terima kasih ini koreksinya Pak Dekan mengenai Permen ya. Yang terbaru adalah Permen nomor 6 tahun 2022 tentang ijazah dan sertifikat itu ya. Jadi sertifikat kompetensi tidak disebut ijazah, sertifikat profesi tidak disebut dengan ijazah. Demikian barangkali Pak Asbudin. Ya, terima kasih Prof. Asep, Pak Dekan, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Asbudin. Baik, mengingat waktu, mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa kita cukupkan ya Prof. Kita akan lanjutkan ke materi yang kedua. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Prof. Asep Kurnia atas pemaparannya. Terima kasih. Mungkin kalau mau Mbak Bu Tantra, kalau mau nanti bisa disampaikan ke saya pertanyaannya, nanti saya sampaikan mungkin lewat Pak Arief ya, atau Pak Dekan ya mengenai kontak saya kalau mau ada. Terima kasih. Baik, Prof. Oke, baik. Kita akan